Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Saat berperang. Ya, yang mendengar ucapan saya ini, tokoh-tokoh, guru-guru yang saya muliakan, berhentilah berkontestasi politik dengan mengutip ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Kita tidak sedang berperang. Kita ini satu bangsa, saling mengisi dalam kebaikan. Wah, Ya, kalau ya. sudah ke Nabi, Dan kami itu juga angkat tangan, Pak. apa Kalau yang sudah ke dilakukan, Nabi. apa yang kami lakukan ini, ya. Beda-beda gagasan, li ta'arufu. Semangatnya adalah untuk ta'aruf, saling mengisi, saling belajar. Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Jadi apa yang salah, bro? Apakah bapak-bapak berani mengatakan bahwa bapak-bapak adalah yang hak, lalu lawan politik itu adalah batil seperti kafir Quraisy? Ayo, siapa yang berani? Berani bapak mengatakan itu? Tidak. Kalau saya tidak berani, Pak. Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Saat berperang. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah Indonesia sendirian? Bapak bisa? Tidak bisa. Kan sama-sama kita semua. Salahnya di Pak Jokowi. Salahnya di Pak Jokowi. Ketika dia akan lengser, dia masih sempat endorse. Akhirnya yang orang ngomong apa coba? Misalkan padahal itu belum tentu juga. Salahnya di Pak Jokowi. Nggak jelas juga, tapi Terlalu jauh itu komentarmu itu. Gimana? Jokowi nggak ada yang salah. Oh, nggak ada, Mas Jokowi bukan suci beliau, endorse apa dia enggak. Jadi bukan endorse sama, ya, Bang, ya? sama kemudian juga tadi yang mengatakan siapa epicentrum daripada enggak. Ini kan sekarang berbagai macam cara menampilkan diri dalam meningkatkan elektabilitasnya. Ya kan, kalau seperti PDI Perjuangan melihat yang terjadi sekarang ini, apa naik jet atau naik apa, itu cara dia meningkatkan elektabilitasnya. Kalau kita show begitu aja, masuk deh Ganjar di ranking berapa? Oke. Masuk deh, ada embuan gitu loh. Jadi Betul, kita, betul, Pak. jadi maksud aku ini masing-masing, Ya. jangan diklaim bahwa ini sekarang satu hal yang baru, epicentrum yang menjadi apa? Enggak. Saya pikir pengamat nggak apa-apa Bang, ini hanya pendapat aja, nggak dibayar juga Oke. pendapat. Lo pun enggak. Jadi betul tidak akan Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Saat berperang. Quote and unquote menguntungkan Anies dan merugikan rezim. Rezimnya karena dianggap apapun yang quote and unquote penjagalan, nyusahin Anies, maka blamingnya ke rezim. Dan itu buruk. Dan karena itu makin Anies dijegal, makin berkibar. Ternyata, nah ini yang penting nih, ternyata pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus bencana demokrasi yang menimpa Nasdem melalui telur-telur busuknya adalah hoax. Bukan Silakan, enggak, boleh kalau dari rezim Bang yang Panda, dimaksud pemerintahan Jokowi mengganggu gitu loh. Persepsi. Atau kekuatan Nanti Jokowi. kalau jadi gini, makin ada usaha penjegalan dan membuat Anies diganggu, maka persepsi publik itu membuat yang buat rezim. Karena oposisi, Itulah cara berpikir yang terbalik. Persepsi Bukan- publik, bukan soal persepsi, risiko yang diambil itu dia mainin kok. betul. Dia beli itu permainan. Kalau faktanya Bang Panda, bisa jadi ini yang melakukan orang iseng. Bisa jadi yang melakukan orang yang punya personal Tapi- matters. Saya- Tapi persepsi publiknya karena Anies itu sementara ini bukan cuma antitesa, ya bendera yang berbeda dengan rezim sekarang. Sehingga segala yang menimpa Anies akan dinisbatkan ke rezim. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Di Tanah Abang, bawa orang di sana nggak suka dengan orang Batak. Gua datang, bahasa Batak lagi, berlaku macam-macam lagi. Terus gua digebukin, rezim menindas saya. Kan enggak. Karena Memang belum waktunya friend kita ini. enggak betul. Gimana Ini terus? bab persepsi publik. Lo bukan. Dan ini menguntungkan Anies. Kalau buat saya, makin ada penjegalan, Bukan Anies makin berkibar. Bukan gitu. maksud aku menguntungkan tak menguntungkan, tapi jangan mudah kita, ini catatan demokrasi loh. Kita Oh, bilang betul. rezim, kita bilang rezim gitu loh. Rezim itu siapa? Kan biasa kita yang oposisi, yang berkuasa itu yang sedang melaksanakan. Gua yang mancing gua ditimpukin, gua yang ribut, gua mancing ini, terus gua bilang begitu gua ditimpukin, rezim. Ya nggak mendidik dong itu. Itu persepsi publik dan makanya jangan ada upaya penjegalan. Ya nggak mendidik dong itu. Jangan ada upaya membuat Anies seolah-olah dizalimi di publik. Nggak ada di zalim. Jadi Pangi sudah bilang di Indonesia itu
makin satu figur dizalimi, makin mendapat simpati publik. Nggak ada di zalim. Ya jangan makanya. Ya, gitu. nggak ada. Kesannya berarti ya, kesannya. Iya. Mulus-mulus aja Persepsi gitu loh. publiknya beda bang. Publik. Nggak ada di zalim. Persepsi publik itu tidak berpikir rumit. Padahal boleh jadi kayak misal Ya nggak mendidik dong itu. tidak suka Anies dijegal. Ya begitu wajar lah gitu namanya publik gitu loh. Ternyata, nah ini yang penting nih. Ternyata pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus bencana demokrasi yang menimpa Nasdem melalui telur-telur busuknya adalah hoax. Koalisi perubahan ini datang dengan kesadaran. Nggak mungkin orang kemudian dipaksa-paksa atau dikawin, dijodoh-jodohin gitu. Lu kawin sama si Anu ya, lu kawin sama si ini ya. Kagak, ini datang dengan penuh cinta dan Luar kasih. biasa. Oke, jadi Nasdem PKS sudah jodoh nih. Nyambung. Bukan hanya jodoh, ini ibaratnya nih, ntar lagi. Dengan PKS dan Demokrat tadi kayak gitu. Insya Allah bang, nanti Nah, abang kami kasih undangan. Undangannya kami kasih. Iya. Bang Panda sebagai orang yang senior berpolitik dan tanda-tanda yang dikatakan Pak. Kami kirim undangan nanti. Jadi kalau sudah ada tanggal, hilal sudah mulai kelihatan, Bang Panda sebagai senior dalam politik, kami kirim undangan. Aku tadi terharu. Ah. Capek kali kau menjelaskan Anies. Oh, itu tugasku bang. Tugasku ini menjelaskan Tidak, dia apa pekerjaan menjelaskan Anies Prabowo Baswedan, tadi Bang. sangat sederhana Ah. dan langsung aktual. Tapi dari tadi kau ambil kata-kata apalah Harus begitu bang. Nah kami ini penuh dengan Berarti said dan kurang penuh dengan dendam. berarti kurang kuat tuh pengaruhnya. Masalah kuat nggak kuat abang rasakan nanti. Wah. Bagaimana meledak meletupnya barang itu. Abang lihat kemarin di Medan kan. Hujan-hujannya itu di Istana Di Medan Maimun. itu, Bang. Nggak Di bergerak Medan barang itu. itu bang. Medan itu perlu rekreasi. Waduh, rekayasa. Siapa aja yang Abang gitu. lihat, itu udah turun tangan. Cabut spanduk sini, cabut spanduk Dengar sini. dulu, aku- Bikin acara sana, bikin acara sini. Bang, Medan meledak pecah barangnya bang. Medan pecah. Aku ini, Meledak, Bang. aku ini anak Medan. Betul. Abang bisa Aku tapi anak sudah Medan. bilang Jakarta. Bagaimana itu Ya, disunglap Bang jadi Mada. keuntungan. Nah. Bagaimana disunglap itu jadi rekreasi. Iya. Bagaimana disunglap makan pre. Betul. Jadi jangan diambil ukuran. Itulah Medan. Itulah Medan. Kenapa kalau Anies itu ke daerah banyak disambut orang, sedangkan Ganjar itu nggak ada yang nyambut? Kenapa kalau disurvei Ganjar ada lebih tinggi kadang-kadang? Nah itu soal sambut menyambut itu yang dibilang itu kan tidak ada relevansi dengan elektabilitas Mbak. Nah, sebentar ini. Kadang-kadang itu kemudian itu persepsi, itu asumsi. Jadi orang rame kemudian menyapa, menyalami mobil itu di kerumun, itu elektabilitas besar. Tidak ada Disambut di itu daerah ya. mana dulu, Karena- ya? Karena belum ada jaminan. Makin Bang tersesat. Panda, Ini Bang Panda makin- silakan. Diskusi kita ini makin tersesat ini. Jadi tolong Bukan, silahkan artinya bang, begini, silahkan. kita silahkan. masih on the Bagaimana track, Bang. mungkin tadi membandingkan Ganjar dengan apa tadi yang dialami oleh Anies? Jauh lah. Apa tadi yang dialami oleh Anies? Jauh lah. Jauh panggang dari api gitu loh. Ada satu. Apapun cerita Pak Prabowo tadi bergabung, bagaimanapun juga harus diakui dalam catatan sejarah jiwa besarnya dari Jokowi. Ketulus ikhlasannya menerima Prabowo yang dua kali rivalnya. Iya, yang dua kali rivalnya. Iyalah. Padahal tadi pujiannya udah panjang Loh, kali bukan maksud saya, ini peristiwa sejarah di Republik kita. Terjadi tadi satu rekonsiliasi membuat kita kuat menghadapi pandemi. Itu fakta. Ya. Tidak ada lagi keadrun, cebong dan segala macam. Itu sikap daripada Jokowi menerima Prabowo itu masterpiece. Gitu loh. Jadi jangan kemudian ditarik-tarik ke ini. Dari cerita kalian itu tadi ada satu sisi sikap daripada Jokowi dalam menghadapi baik apakah itu keterlibatan Prabowo maupun juga dengan dia bilang hati-hati jangan asal-asalan milih presiden. Itu sebenarnya dalam konteks besar ada satu sikap dia untuk satu kesatuan gitu loh, untuk satu yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi tetap Pak Jokowi genit. Apa ya? Kau ibu rambut putih lah, dukung A, dukung B. Loh, Harusnya sebagai kepala negara dia netral dan jaga pemilu 2024 itu sukses. Jangan komen kiri Enggak, bukan kanan. itulah risiko kalau sudah jadi superstar. Iya. Ya, Ya, dia- lebih enak dia- komennya itu yang membawa nilai intelektualitas, spiritualitas. Jangan bab yang Loh, remeh-temeh bagaimana- gitu. Itulah yang paling intelek. Itulah yang paling intelek. Nah. Aduh, bagaimana? Ya nggak mendidik dong itu.
Iklim politik Indonesia saat ini memang semakin memanas, terutama saat menjelang kontestasi politik seperti pilkada atau pemilu. Politisi Nasdem Willy Aditya menanggapi dengan santai berbagai hujatan yang dialamatkan untuk Anies Baswedan. Setelah bakal calon Partai Nasdem tersebut ketahuan menggunakan jet pribadi saat melakukan perjalanan dari Aceh ke Sumatera Barat untuk bersafari politik. Menurut Willy, apa yang dilakukan Anies Baswedan sama sekali tidak menyalahi aturan. Sebab Anies bukan seorang pejabat publik yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan politik. Lagi pula penggunaan jet pribadi itu menurut Willy tidak dibayar pakai uang negara, jadi seharusnya hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa harus klarifikasi? Kalau Anies menggunakan kendaraan dinas untuk pergi itu baru butuh klarifikasi. Jadi cara berpikir teman-teman ketika terjadi abuse of power baru dipertanyakan. Sementara Anies bukan pejabat publik. Ujarnya melalui program Catatan Demokrasi yang tayang pada Selasa 6 Desember. Willy Aditya menegaskan penggunaan jet pribadi itu bukan sekedar gaya. Dia menjelaskan pihaknya memilih jet pribadi untuk mengirit waktu perjalanan. Tidak hanya itu, pemilihan jet pribadi juga dilakukan lantaran saat itu tidak ada penerbangan pesawat komersial dari Aceh ke Sumatera Barat. Kemudian penggunaan jet pribadi juga membuat mereka lebih leluasa berdiskusi mengenai berbagai acara yang bakal dihadiri Anies Baswedan menurut Aditya. Dari Aceh ke Padang itu tidak ada penerbangan, kalau balik ke Jakarta lagi repot. Lalu ini adalah mobile office, kantor yang berjalan. Di sana kami bisa berdiskusi, menyusun rencana, evaluasi, dan apa saja. Kalau pakai komersil, interaksi tim tidak terjaga, katanya lagi. Tidak hanya itu, Willy Aditya lantas mengaitkan penggunaan jet pribadi itu untuk kendaraan perang para nabi. Dia mengatakan dalam pertempuran Nabi selalu memilih kendaraan terbaiknya untuk menunjang pertempuran yang dilakoni. Dan yang terakhir, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Jadi apa yang kami lakukan ini, apa yang salah? Tegas Willy Aditya. Sebagaimana diketahui, penggunaan jet pribadi ini ramai dikritik sebab sebelumnya Anies Baswedan justru pamer sedang naik pesawat komersial kelas ekonomi saat menghadiri KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu. Lantas kejadian tersebut banyak pihak menilai Anies Baswedan hanya sok-sokan merakyat. Aslinya dia dekat dengan para oligarki yang rela meminjamkan jet pribadinya untuk memuluskan langkah politik Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Melihat dinamika politik di Indonesia, Dr. TGB HM Zainul Majid MA sebelumnya pernah menghimbau kepada para elit politik dan tokoh masyarakat agar berhenti berkontestasi politik dengan mengutip ayat-ayat perang dalam Al-Quran, karena kita saat ini tidak sedang berperang. Saya sih mendoakan saja ya, bahwa hati-hati ketika kita mengkafirkan orang yang tidak kafir. Itu kembali ucapan kepada kita, jangan gunakan ayat-ayat perang dalam kontestasi politik. Ucap TGB di RM Taliwang Bersaudara, Tebet, Jakarta Selatan. Kita ini adalah satu bangsa yang seharusnya saling mengisi dalam kebaikan. Kita juga harus saling berlomba-lomba dalam kebaikan. TGB juga berpesan agar dalam berkontestasi politik itu hendaknya diletakkan dalam semangat saling mengisi dan belajar satu sama lain. Karena tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah bangsa ini sendirian. Semua harus bekerja sama dan sama-sama belajar satu sama lain. TGB pun menyarankan bahwa perbedaan pilihan politik seharusnya tidak boleh melahirkan fatwa-fatwa keagamaan yang menganggap orang lain yang berbeda pilihan itu menjadi hilang kadar kemuslimannya. Apalagi dianggap tidak memiliki komitmen kepada Islam, apalagi disebut munafik, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kontestasi kepemimpinan di Indonesia ini adalah kontestasi yang kerangkanya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, ujarnya. Menurutnya, semua pasangan calon yang hendak maju dalam helatan Pilpres nanti adalah kandidat-kandidat terbaik yang dimiliki Indonesia. Jadi sudah seharusnya perbedaan pilihan politik, kata TGB, perlu dimaknai dengan rukun. Jangan kemudian merusak hubungan persaudaraan antar bangsa.
TGB kembali mengingatkan semua pihak untuk tidak menghalalkan segala cara agar menang pada pemilu. Menurut dia, jangan sampai kontestasi Pilpres itu menafikan persaudaraan di antara anak bangsa. Menanggapi kondisi tersebut, TGB Zainul Majid mengajak semua orang untuk meninggalkan cara berpolitik yang menyesatkan itu. Dia mengajak para tokoh politik dan ulama untuk tidak menggunakan ayat-ayat perang dalam proses politik di tanah air. Karena konteks dan situasinya sangat berbeda dengan zaman Rasulullah, apalagi kontestasi politik ini masih dengan sesama saudara bangsa. Menurutnya, sentimen agama jangan sampai digunakan untuk mobilisasi dukungan dalam pemilu. Ini adalah sumber perpecahan bagi bangsa Indonesia. Dalam sebuah demokrasi yang di dalamnya mengangkat persaudaraan dan persamaan hak, pemilu adalah pesta demokrasi, bukan perang yang menempatkan diri sebagai protagonis dan pihak lain sebagai musuh. Karena dalam arti ini persis bertentangan secara substansial ketika dalam demokrasi mengedepankan persamaan hak dan perang meniadakan adanya persamaan tersebut. Pemilu yang banyak kebebasan ini merupakan sebuah puncak atas perjuangan demokrasi. Lalu kalau dimaknai sebagai perang tidak pantas rasanya, toh demokrasi tidak menciptakan hitam putih. Demokrasi dan juga globalisasi memunculkan adanya relativisme nilai. Saya juga banyak sekali menerima pertanyaan tentang masalah ini. Ya, tuduhan-tuduhan juga banyak, hujatan-hujatan juga lebih banyak. Tapi tidak apa-apa. Kan kita hidup itu kalau ungkapan para ulama, ridhon nas ghayah la tudrak. Membuat semua orang senang atau menyenangkan semua orang itu sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita mau bikin senang, ya kita bikin senang yang menciptakan manusia sajalah. Itu urus-urusannya pasti baik. Kalau kita berusaha mencari ridho Allah, mencari keridhaan Allah supaya Allah mencintai kita, itu pasti menguntungkan. Tapi kalau kita berrepot-repot untuk mencari kecintaan manusia, berrepot-repot untuk menjilat manusia, itu biasanya akan kecewa dan tidak akan membawa kebaikan apa-apa.